Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Pada tahun 1945 lalu, Indonesia untuk pertama kalinya memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan itu dibacakan oleh Soekarno dengan lantang, didamping Muhammad Hatta, di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Penjajahan di Indonesia diyakini sudah dimulai sejak abad ke-16, melalui pendudukan Portugis Portugal VOC atau Serikat Dagang dari Kerajaan Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Tentunya tak asing terdengar, Indonesia dikatakan pernah dijajah Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad. Lantas benarkah demikian? Selama ini, masyarakat Indonesia kerap mendengar bahwa Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Hal tersebut turut dikuatkan dengan pernyataan dalam buku, Di Bawah Bendera Revolusi. Kendati demikian, pendapat tersebut disanggah oleh sejarawan keturunan Belanda, G.J. Racing, lewat bukunya yang bertajuk, Bukan 350 tahun dijajah. Racing menilai, narasi 350 tahun dijajah tidak lebih dari sebuah propaganda, karena pada kenyataannya, Indonesia tidak dijajah selama itu. Menurut Racing, pendekatan yang ia lakukan adalah pendekatan hukum, yang ditunjang dengan dokumen-dokumen perjanjian. Racing pun mengambil kesimpulan bahwa ketika koloni Belanda berkuasa, ternyata masih terdapat banyak otoritas lokal yang berdaulat. Berdasarkan sejarah, Indonesia sebagai konsep negara kesatuan belum ada ketika Belanda pertama kali datang pada 1596. Selain itu, tidak semua wilayah yang kini sebidang dengan Indonesia dijajah secara bersamaan. Misalnya, Aceh dan Kerajaan Badung, Bali Selatan, baru takluk pada Belanda sekitar pertengahan dekade pertama abad 20. Dilansir pikiranrakyat.com dari antara, mitos Indonesia dijajah selama 350 tahun sebenarnya bukan hal yang baru bagi para sejarawan. Sebab untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan uraian panjang mencakup konsep tentang perasaan kebangsaan, cakupan wilayah yang pernah diduduki, keterhubungan antar pemangku otoritas di gugusan Kepulauan Nusantara, hingga pembahasan seputar lahirnya nama Indonesia itu sendiri. Misalnya, ketika VOC berkuasa selama hampir 200 tahun lamanya, tahun 1602 sampai tahun 1799, nama Indonesia sebagai entitas politik memang belum terbentuk. Hal ini dikuatkan, ketika pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan dari VOC, sejak tahun 1800 sampai 1 abad kemudian. Indonesia kala itu masih terdiri dari beberapa pembagian otoritas wilayah yang belum bersatu. Adapun sejak abad 20, kehidupan sosial dan politik di Kepulauan Nusantara atau dikenal Hindia Belanda menjadi lebih dinamis. Banyak sejarawan menilai, perasaan kebangsaan terbentuk mulai awal abad ke-20, yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi pribumi, seperti Budi Utomo. Dari lahirnya organisasi pergerakan tersebut, kalangan pribumi memperoleh pengetahuan tentang pemikiran politik, dan konsep tentang bangsa yang merdeka, bebas dari penderitaan. Bila melihat pada proses lahirnya perasaan kebangsaan dalam perspektif historis, maka terungkap bahwa Indonesia tidak dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Belum lagi jika merujuk pada pengertian lahirnya perasaan kebangsaan yang satu melalui Ikrar Sumpah Pemuda pada 1928. Maka durasi yang diperoleh hanya seperempat abad saja. Soekarno tampaknya menghitung waktu lamanya Indonesia dijajah dengan mengaitkan kedatangan Belanda ke Banten pada 1596. Jika dihitung sejak Belanda datang sampai merdeka pada 1945, hasilnya memang 349 tahun atau 3,5 abad. Tetapi saat itu, Belanda belum melakukan tindakan kolonialisasi, karena hanya sebatas aktivitas perdagangan.